tidak terhitung jumlahnya. Jinwoo menghampiri satu sosok yang berdiri di garis depan pasukan ini. Mereka saling menatap dan secara mengejutkan, sosok yang berada di depan Jinwoo menunduk kepadanya. "Rajaku, perkenalkan, aku Grand Marshal Bellion." Pasukan yang lain semuanya menunduk kepada Jinwoo. Bellion berkata, "Aku bersama pasukan bayangan lain datang menghadap sang monark." Sontak semua yang ada di sana dibuat heran. Apa sebenarnya yang terjadi? Situasi macam apa ini? Thomas dan Leonard bingung. "Apa kau melihat ini? Sungguh menakjubkan." Dalam hatinya Thomas berkata, padahal satu raja sudah cukup untuk mengancam kehidupan umat manusia. Dan itu jumlahnya ada 3. Thomas melihat 3 bayangan naga di sana. Jinwoo terdiam. Dalam hatinya berkata, "Ini prajurit bayangan yang asli. Prajurit bayangan peninggalan dari Asbon yang diberikan kepadaku. Dengan kedatangan mereka, perang sesungguhnya akan dimulai dari sekarang." Di sebuah pulau yang jauh dari pemukiman, terlihat Sung Jinwoo berada di sana bersama semua prajurit bayangannya. Terlihat prajurit bayangan sekarang terbagi menjadi 2 kubu. Bellion di dekatnya bilang, membagi pasukan menjadi 2 untuk melakukan latihan tempur. Sungguh itu tidak pernah terpikirkan olehku. Ternyata sekarang para prajurit bayangan sedang melakukan latihan tarung untuk persiapan perang. Beru lalu menghampiri Jinwoo. "Raja, tolong berikan ujian padaku untuk membuktikan kelayakanku sebagai Grand Marshal." Jinwoo heran, "Kelayakan seperti apa yang kau maksud?" Beru menatap Bellion, menghampirinya dan berkata, "Aku ingin melawan Grand Marshal Bellion." "Maksudmu duel antar komandan? Ini menarik. Baiklah, lakukan sesuka kalian saja." Bellion menerima tantangannya. Kedua komandan terkuat dari kedua kubu kini siap bertarung. Prajurit lain di sampingnya menyaksikan pertarungan ini. Beru meraung dan mengeluarkan cakar-cakar tajamnya. Bellion bersiap memegang pedangnya. Pertarungan mereka pun dimulai. Bellion mulai bergerak, mengambil pedangnya dan melakukan satu gerakan. Jinwoo yang melihatnya berkata, "Apa itu pedang yang sama seperti Ikris, tapi itu lebih besar dan lebih lebar? Pedang itu pasti mengarah pada kekuatan." Beru mulai menyerang. Dengan kecepatannya, ia datang mendekati Bellion. Bellion mulai bergerak. Pedang yang dipegangnya tiba-tiba memanjang jauh dan bisa berubah menjadi sebuah pecut. Pedang Bellion bergerak dengan cepat mengincar Beru. Beru berhasil menghindar. Bellion bergerak. Satu tarikan pedangnya berhasil menangkap tubuh Beru. Beru terperangkap kuat. Dalam hatinya Jinwoo berkata, "Ini sudah berakhir." Sungguh refleks penanganan yang mengejutkan dalam menahan serangan langsung dari Beru. Ditambah kekuatan pedangnya yang bisa menghancurkan tanah. Kekuatannya benar-benar tidak kurang sebagai Grand Marshal. Tapi kekuatan dari Beru ada pada daya tahan tubuhnya. Beru yang terpojok masih bisa bergerak dan memegang tubuh Bellion. Tapi Bellion dengan pergerakannya berhasil membuat Beru dihantamkan ke tanah. Pedang Bellion ditancapkan di samping kepala Beru. Bellion menang melawan Beru. Beru bilang, "Aku masih bisa melanjutkan pertarungan. Aku ingin menjadi Grand Marshal yang selalu berada di sampingmu, Raja." Jinwoo menjawab, "Grand Marshal itu seperti tangan kanan raja. Kalau kau ingin tetap di sampingku, apa kau tidak mau menjadi tangan kiriku?" Mendengar perkataannya, Beru terharu. "Terima kasih, Rajaku. Aku sangat senang mendengar jawaban Rajaku." Bellion bertanya, "Raja, aku ingin tahu, kenapa tidak memanggil kembali prajurit ke dalam bayangan Anda?" Jinwoo menjawab, "Soalnya aku pikir itu akan membosankan. Kalian sudah terkurung lama dalam celah dimensi." Bellion, "Kau sudah melayani Shadow Monarch sebelumnya. Tidakkah kau merasa sedih karena tidak bertemu dengan Asbon lagi?" Bellion menjawab, "Aku akan terus memihaknya, meski dia akan melawan ruler yang mengkhianati absolut atau melawan para monarch. Aku akan terus memihaknya. Ketika kekuatan kematian ada di tangannya, dia sendiri yang pertama memutuskan untuk menjadi prajurit. Aku sudah melayaninya dalam waktu yang sangat lama, dan tidak pernah sekalipun aku meragukan keputusannya." Jinwoo lalu bilang, "Aku ingin mendengar ceritamu tentang Asbon. Maukah kau menceritakannya?" "Baiklah, Raja. Itu akan menjadi cerita yang panjang."
Cerita berpindah ke Bandara Internasional Beijing. Terlihat Liu Jigang yang baru kembali dari Korea. Liu menyapa reporter. Satu petugas asosiasi menghampirinya dan bertanya. Ada beberapa media yang bertanya, kenapa kita harus membantu Korea? Liu menjawab, siapa yang memberikan pertanyaan bodoh seperti itu? Apa mereka tidak bisa melihat situasi? Sekarang, kekuatan negara mana yang berada di atas Korea? Sampaikan saja pada mereka yang menanyakan pertanyaan bodoh itu. Aku, Liu Jigang, kurang yakin dalam menghentikan kejadian yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Sung Jinwoo. Jadi aku pergi membantunya. Kalau tidak puas dengan jawaban itu, sana bereskan sendiri monster yang muncul. Di sela obrolan, Liu Jigang dibuat kaget. Ia berkata, ini tidak mungkin. Apa itu? Kini sebuah gate berukuran besar muncul di langit Cina. Sementara itu di dimensi lain, terlihat seseorang sedang menghadap sosok yang duduk di singgasana. Sosok itu berkata, aku mengerti. Jadi pada akhirnya Shadow Monarch menjadi musuh kita. Akan kutangani dia. Kalian kusarankan diam. Kita harus mencegah kerugian besar pasukan kita. Biar pasukanku yang akan maju untuk perang. Terlihat gerombolan para naga. Di tengah masa tenang dunia, Sung Jinwoo terlihat menghabiskan waktu bersama keluarganya. Jinwoo sedang masak untuk ibunya dan Jin-ah di rumah. Ibunya bilang, Jinwoo, tidak kusangka kalau kamu pandai memasak. Jin-ah menjawab, ibu harus mencoba yang ini. Kakak juga pandai meracik masakan ini. Ibunya lalu menyadari sesuatu. Ia bertanya, Jinwoo, apa kau sedang baik-baik saja? Ibu melihatmu sama seperti ayahmu. Sebelum ia melakukan pekerjaan yang berbahaya, dia selalu masak untuk ibu. Tidak berselang lama, seseorang mendatangi kediamannya. Dan ternyata itu adalah Ketua Yojin. Hunter Sung Jinwoo, mohon maaf karena aku berkunjung tanpa memberitahumu. Tapi bisakah minta waktumu sebentar saja? Mereka berdua lalu keluar. Tuan Yojin mulai bercerita. Pertamanya aku berpikir, aku adalah orang yang spesial karena bisa terbangun dari penyakit eternal slumber atau tidur abadi. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, keajaiban itu tidak mungkin terjadi semudah itu. Tidak peduli mau dicari dimanapun. Pasien yang terbangun dari tidur abadi itu cuma aku dan ibumu. Aku tidak bisa berhenti mencurigaimu. Hunter Sung, kenapa kau menolongku? Jinwoo terdiam. Dia menjawab, karena menurutku Tuan itu orang yang bisa diberi kepercayaan. Kalau Tuan itu orang yang akan mengandalkan segala sesuatu untuk mendapatkan yang diinginkan, tidak mungkin aku akan menolongmu. Tuan Yojin kaget. Ia berkata, apa maksudmu? Gara-gara aku tidak berusaha memanfaatkan Jinho agar kau bisa membantuku. Kau benar, Tuan. Ketua Yojin lalu bilang, baiklah, aku mengerti. Entah aku harus berterima kasih seperti apa. Biarkan aku membalas kebaikanmu. Kalau ada yang kau inginkan, bilang saja, Hunter Sung. Jinwoo tertunduk. Sebenarnya tidak ada yang kuinginkan. Tapi kalau terjadi sesuatu yang buruk kepadaku, bisakah Tuan menjaga ibu dan adikku? Tuan Yo menjawab, baiklah Hunter Sung, kalau memang itu maumu, aku mengerti. Percayakan semua itu padaku. Aku berjanji akan menjaga mereka. Di kantor Asosiasi Hunter Korea, Jinchul terlihat sedang membahas gate besar yang muncul di daerah Shanghai, Cina. Jinchul berkata, lihatlah, gate ini besar sekali, dan ternyata kemunculannya bukan cuma di Cina. 8 gate seperti ini muncul sekaligus di negara lain. Bagaimana menurutmu Hunter Sung? Apa ini juga berisikan pasukanmu? Ternyata Jinchul sedang membahasnya bersama Sung Jinwoo. Jinwoo menjawab, bukan, itu gate yang berbeda dari yang keluar di kota Seoul. Jinwoo menatap Jinchul. Ia berkata, ketua, apa kau mempercayaiku? Jinchul heran, aku sangat percaya padamu. Memangnya kenapa? Jinwoo menghampirinya. Kalau begitu, ada yang ingin aku perlihatkan padamu. Jinwoo menyentuh kepalanya. Jinchul mendadak ketakutan karena ia diperlihatkan semuanya. Kejadian tentang kisah awal peperangan antara monark dan ruler, dan fakta dari semua kejadian di dunia ini. Jinwoo berhenti. Jinchul langsung tersungkur. Ia terlihat sangat ketakutan.
Mustahil, bagaimana bisa kejadian seperti itu terjadi? Selama ini aku berpikir kalau dewa memberkahi sejumlah manusia dengan kekuatan spesial, dan karena itu kupikir kita harus menghadapi monster demi melindungi umat manusia. Tapi kalau yang diperlihatkanmu barusan itu benar, maka kesimpulanku selama ini cuma omong kosong belaka. Aku benar-benar salah paham tentang segalanya. Dalam hatinya Jinchul bilang, aku tidak habis pikir. Ternyata seseorang yang menerima awaken saja yang bisa selamat dari perang yang sesungguhnya. Ini seperti mereka menyaring manusia terpilih yang hanya bisa selamat. Ini bukan perang antara manusia melawan monster, melainkan monster melawan ruler dengan kekuatan maha dahsyat. Hunter Sung, apa kau berniat menghadapi monster yang mengerikan seperti itu sendirian? Apa kau yakin? Aku yakin, Ketua. Jinchul keringat dingin. Ia berkata, kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara kami bisa membantumu? Sebuah pertemuan penting dari berbagai negara kembali diselenggarakan. Asisten di samping Jinchul bilang, pagi ini 152 perwakilan dari berbagai negara sudah berkumpul. Sebenarnya apa yang disampaikan Hunter Sung padamu kemarin? Aku tidak pernah melihat wajahmu sampai sepucat itu. Jinchul menjawab, tidak apa-apa. Jinchul lalu menelepon Jinwoo. Hunter Sung, aku sudah mengumpulkan perwakilan dari berbagai negara sesuai permintaanmu. Sekarang, berada di mana dirimu? Aku baru sampai, Ketua. Jinwoo datang dengan skill exchange. Jinchul kaget karena Jinwoo sudah berada di belakangnya. Kurasa sekarang menanyakan lokasimu itu tidak ada gunanya. Akan terjadi kekacauan ketika orang-orang menyadari kedatanganmu yang seperti itu. Konferensi dadakan dari beberapa negara pun diselenggarakan. Mereka sudah berkumpul di suatu ruangan. Terlihat presiden dari Biro Hunter Amerika, presiden, perdana menteri, guild master, sampai ketua asosiasi berkumpul di sini semua. Orang-orang yang berkumpul sudah merasa tegang dengan apa yang akan disampaikan. Di depan mereka sudah berdiri Jinwoo. Ia mulai berbicara. Ini akan menjadi masa yang sulit untuk umat manusia. Tidak satupun manusia bisa berpaling dari peperangan ini. Mereka para monster akan muncul dan menghancurkan segala sesuatu di bumi. Apa maksudmu? Apa kau ingin kami percaya dengan apa yang dikatakan olehmu? Bukankah ada hunter level negara yang bisa menghentikannya? Jinwoo menatapnya. Ia berkata, ratusan monster yang lebih kuat dibandingkan Kemis akan muncul. Mereka ini malapetaka terbesar di bumi. Bahkan mustahil untuk hunter tingkat nasional menghentikannya. Sontak para peserta tak percaya. Seisi ruangan heboh. Mereka berteriak, bukti, tunjukkan buktinya pada kami. Kami takkan mempercayaimu sampai kamu menunjukkan buktinya. Ini tidak masuk akal. Makhluk yang seperti Kemis jumlahnya ratusan akan muncul. Jinwoo menggerakkan tangannya, dan para peserta konferensi dibuat kaget karena Jinwoo mengeluarkan banyak gate. Musuh kali ini dapat menciptakan gate di mana dan kapanpun. Jumlah pasukan mereka sangatlah banyak, dan kita cuma hanya bisa menyaksikan kedatangan mereka. Seorang peserta terlihat marah. Hunter Sung, kalau kau bisa melakukan itu, bukankah kau juga salah satu dari mereka? Pasukan yang keluar dari gate besar pertama, bukankah itu pasukanmu? Presiden Biro Amerika berusaha menenangkan semuanya. Baiklah, sekarang anggap kita semua percaya. Aku ingin bertanya, jika kita sudah tahu yang akan muncul dari dalam gate itu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jinwoo menjawab, jangan mendekatinya. Menjauhlah. Larilah sejauh mungkin. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberitahuan Jinwoo kemarin sangat luar biasa. Kota-kota dekat tempat gate muncul semuanya sepi. Mereka yang ketakutan berusaha sekeras mungkin melarikan diri. Sementara itu Jinwoo kembali ke pulau kecil tempat ia berlatih bersama prajuritnya. Terlihat kini sebuah bangunan layaknya istana berdiri di sana. Jinwoo yang berada di depannya heran. Ia bilang, Beru kemarilah. Apa-apaan semua ini? Ini pasti ulahmu. Hantamkan tubuhmu ke bumi. Beru menghantamkan tubuhnya ke bumi. Ia berkata, aku ingin membuat sebuah rumah tempat peristirahatan untuk raja selama di sini. Jinwoo menjawab, apa ini yang kau maksud rumah? Ukurannya jauh lebih besar dari kata sebuah rumah.
Jinwoo juga melihat ada sebuah bendera di atas menara. Apa-apaan lagi dengan bendera itu? Belion datang menghampirinya, dan tiba-tiba ia langsung menghantamkan tubuhnya ke bumi. Maaf Raja, itu adalah ideku. Jinwoo bertanya kepada Belion, "Belion, aku ingin tahu apa yang terjadi pada prajurit bayangan kalau monaknya sampai mati. Apa kau akan mengambil alih pasukan bayangan?" Belion menjawab, "Hidup kami bersama sang monak, kami juga akan kembali ke kehampaan jika sang monak mati." Dalam hatinya Jinwoo bilang, kesetiaan para prajurit yang bergerak demi tuannya tanpa memperdulikan nyawanya sendiri adalah kekuatan dari prajurit bayangan. Igris lalu menghampirinya. Ia berkata, "Raja, tidak ada yang namanya kemenangan mutlak dalam perang." "Kau benar Igris, menurutmu sebesar apa perbedaan pasukan kita dengan musuh?" Belion menjawab, "Kira-kira 100 kali lipat. Musuh mempunyai 10.000 juta prajurit." Jinwoo terdiam mendengar perkataan Belion. Cerita berpindah ke negara Kanada. Seorang hunter rank S bernama Jay Mills sedang melakukan konferensi pers. Media bertanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Kalau hunter selevel Sung Jinwoo sudah memberi peringatan ini, bukankah tidak mungkin untuk mengabaikannya begitu saja?" Jay menjawab, "Tidak peduli sekuat apa Sung Jinwoo, bukan berarti semua kata-katanya itu mutlak. Masa bodoh, dia mau menakut-nakuti orang. Tetap saja, mustahil untuknya mengatasi semua gate sendirian. Aku juga akan mengatasinya. Aku bukan penakut seperti orang lain." Berita itu langsung tersebar luas. Jinchil melihat siaran itu di televisi. Ia berkata, "Para hunter Kanada sekarang sedang berkumpul di sekitar Jay Mills. Di sisi lain, sepertinya India dan beberapa negara juga mempersiapkan hunter terkuat mereka untuk menjalankan raid ini. Bagaimana pendapatmu soal ini, Hunter Sung?" Jinwoo menjawab, "Pertama-tama aku akan pergi ke Cina." Dalam hatinya Jinwoo berkata, memang mustahil menghadapi 8 pasukan dari gate yang muncul sekaligus. Oleh karena itu, yang harus dibereskan pertama kali adalah pasukan yang dekat dari Korea. Aku tidak ingin negaraku terancam, yang lainnya nanti dulu. Kemungkinan menang juga akan semakin tinggi dengan melakukan pertarungan bergilir. Jinwoo kini sudah berada di Cina. Di bandara, ia disambut oleh Liu Jigang. Jinwoo menatap gate besar di sana dan berkata, "Dari bandara saja sudah bisa melihatnya. Ini adalah gate yang besar." Liu Jigang lalu mengajaknya untuk menemui para hunter yang sudah berkumpul. Mereka bersiap perang jika gate itu terbuka. Liu berkata, "Hunter Sung, mereka semua yang ada di sini adalah hunter-hunter elit dari Cina. Jumlah mereka 100.000. Bukan cuma jumlah, tapi masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang hebat." Liu lalu melihat jam. Sebentar lagi, sepertinya itu akan terbuka. Jinwoo mulai bergerak. Ia berkata, "Keluarlah." Sontak Liu Jigang dibuat kaget karena Jinwoo mengeluarkan semua prajurit bayangannya. Liu terlihat syok. Dalam hatinya ia berkata, "Pasukan ini yang keluar di langit Korea waktu itu. Jumlah ini tidak masuk akal. Apakah mereka semua ini makhluk summon Hunter Sung?" Beru lalu mendekati Liu Jigang. "Sisi kiri raja itu adalah tempatku. Berani-beraninya kau berdiri di samping raja." "Hunter Sung, aku kagum. Ternyata summonmu ada juga yang bisa berbicara." Tidak berselang lama, gate besar tersebut mulai bereaksi. Jinwoo menatapnya. Sejenak ia merasakan hal yang aneh. Belion di sampingnya bilang, "Ini aneh Raja, tidak kurasakan adanya tanda-tanda sihir sama sekali di dalam gate-nya." "Apa yang kau maksud? Ini tidak mungkin. Bagaimana dengan gate yang lain?" Belion menjawab, "Setelah aku melakukan kontak, menurut prajurit yang tersebar, katanya semua gate sama saja Raja. Semua gate itu kosong." Jinwoo panik. Ia menyadari sesuatu. "Tunggu dulu, sepertinya aku salah perhitungan. Aku pikir para monark mengumpulkan gate di seluruh dunia untuk menyebar pasukannya. Sepertinya aku salah. Semua pasukannya difokuskan jauh dari tempatku." Cerita berpindah kembali ke Kanada. Para hunter yang dipimpin oleh Jay Mills terlihat sedang berdiri di bawah gate besar tersebut.
Jaimil berdiri di garis depan. Ia berkata, kelihatannya semua orang cuma bergantung pada Hunter Sung. Selagi semua orang bergantung